Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya Dewi Marlina, program studi S2 Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas saya mengenai model Gerlach and Ellie. Langsung saja saya menjelaskan tentang tugas saya. Peningkatan kualitas pendidik di Indonesia dilakukan secara berkesinambungan dan sampai saat ini terus dilaksanakan. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah dalam usaha peningkatan pendidikan. Salah satu usaha peningkatan kualitas pendidik yang kini dilakukan pemerintah adalah peningkatan guru program sertifikasi. Melalui program ini, guru diharapkan betul-betul memiliki kemampuan profesional yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau normal tertentu. Salah satu kemampuan dan keahlian profesional utama yang harus dimiliki oleh para pendidik adalah kemampuan bidang pendidikan dan keguruan, khususnya terkait dengan model Gerlach and Ellie. Yang dalam makalah ini akan kami uraikan beberapa model Gerlach and Ellie sebagai berikut. Rumusan masalah. Apa pengertian model Gerlach and Ellie? Mengapa model Gerlach and Ellie penting? Apa kelebihan dan kekurangan model Gerlach and Ellie? Bagaimana penerapan model dan pelajaran olahraga, contohnya didukung oleh teori. Tujuan pembahasan: mengetahui pengertian model Gerlach and Ellie, mengetahui pentingnya model Gerlach and Ellie, mengetahui kelebihan dan kekurangan model Gerlach and Ellie, mengetahui penerapan model dalam pembelajaran olahraga dan contohnya didukung oleh teori. Pengertian model pembelajaran Gerlach and Ellie. Model pembelajaran Gerlach and Ellie adalah sebuah model pembelajaran yang berupaya menggambarkan secara grafis suatu metode perencanaan pembelajaran yang sistematis. Model ini merupakan suatu garis pedoman atau suatu peta pembelajaran dan hendaknya digunakan sebagai checklist dalam membuat sebuah rencana untuk kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran Gerlach and Ellie menggunakan perencanaan yang sistematis dalam membuat rencana kegiatan pembelajaran. Model Gerlach and Ellie adalah suatu upaya mengembangkan secara grafis suatu metode perencanaan pembelajaran yang sistematis. Model ini adalah suatu garis pedoman atau suatu peta perjalanan dan hendaknya digunakan sebagai checklist dalam pembuatan atau membuat suatu peta rencana proses pembelajaran mengajar yang baik. Dalam model ini juga diperlihatkan hubungan antara elemen yang satu yang lain serta menyajikan suatu pola urutan yang dapat dikembangkan dalam suatu rencana untuk mengajar. Berdasarkan pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa model pembelajaran Gerlach and Ellie adalah sebuah model pembelajaran yang disusun secara sistematis, digunakan sebagai pedoman guru saat melakukan pembelajaran dengan menggunakan pola urut secara sistematis. Komponen-komponen model Gerlach and Ellie. Model pembelajaran Gerlach and Ellie membuat pembelajaran tetap melekat dalam pikiran dan menemukan cara untuk menyimpannya apabila langkah-langkahnya diterapkan dalam pembelajaran. Dan model pembelajaran Gerlach and Ellie ada komponen-komponen yang harus dilaksanakan demi tercapainya suatu pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Menentukan isi materi. 3. Penilaian kemampuan awal siswa. 4. Menentukan strategi. 5. Pengelompokan belajar. 6. Pembagian waktu.
7. Menentukan ruangan. 8. Memilih media. 9. Evaluasi hasil belajar. 10. Menganalisis umpan balik. Jadi di sini ada 10. Dalam langkah-langkah di atas, penelitian menggunakan langkah-langkah dengan menyesuaikan kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum 2013, sehingga penelitian menambahkan pendekatan saintifik dan dalam evaluasinya menggunakan penilaian otentik. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Gerlach NLI. Pembelajaran Gerlach NLI dibanding dengan model desain pembelajaran lainnya memiliki kelebihan dan kelemahan ketika diimplementasikan pada proses pembelajaran. Kelebihan model pembelajaran Gerlach NLI adalah sangat teliti dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Diadakannya pretest yang merupakan tahap yang cukup dipandang penting karena guru belum mengenal karakteristik siswa. Cocok digunakan untuk segala kalangan. Kelemahan model pembelajaran Gerlach NLI. Terlalu panjangnya prosedur perancangan desain pembelajaran, tidak adanya tahap pengenalan. Menurut peneliti, model pembelajaran Gerlach NLI memang memiliki kekurangan, namun kekurangan tersebut dapat diminimaliskan dengan keunggulannya, seperti tidak adanya tahap pengenalan siswa, namun dapat diatasi dengan pretest. Prosedur yang telah panjang dapat disiasati dengan pembagian waktu dan tempat. Pentingnya mempelajari model Gerlach NLI. Setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan model ini, kita dapat mengetahui seberapa penting atau cocok model ini dapat digunakan dalam materi atau pembelajaran olahraga. Kita dapat menggunakan model ini sebagai data awal itu mengetahui kemampuan peserta didik bagi kita sebagai guru yang belum atau baru mengenal atau menjumpai peserta didik. Baik, di sini kesimpulannya, model pembelajaran Gerlach NLI adalah sebuah model pembelajaran yang berupaya menggambarkan secara grafis suatu metode perencanaan pembelajaran yang sistematis. Model ini merupakan suatu garis pedoman atau suatu peta perjalanan dan hendaknya digunakan sebagai checklist dalam membuat sebuah rencana untuk kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan prosedur kerja yang digunakan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik dan menghasilkan output yang baik. Prosedur kerja tersebut memiliki tahapan-tahapan, antara lain adalah analisis, perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Kelebihan dan kelemahan ketika diimplementasikan pada proses pembelajaran. Kelebihan model pembelajaran Gerlach NLI sangat teliti dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Diadakan pretest yang merupakan tahapan yang cukup dipandang penting karena guru belum mengenal karakter siswa. Cocok digunakan untuk segala kalangan. Kelemahan model pembelajaran Gerlach NLI, terlalu panjang prosedur perencanaannya. Desain pembelajaran, tidak adanya tahapan pengenalan. Saran, kami mengharapkan kita yang nantinya akan menjadi calon guru bisa menguasai dan kreatif dalam
menggunakan media pembelajaran sebagai bahan tambahan untuk menerapkan pelajaran desain pembelajaran PJOK di kelas rendah maupun tinggi. Baik, di sini saya menjelaskan tentang model Gerlach and Ellie. Kalau ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.